Kemunculan Dajjal pada akhir zaman kelak bertujuan agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Sejumlah keterangan hadis menjelaskan tempat-tempat keluarnya makhluk pembohong besar tersebut. Kemunculannya sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi atau sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat lain menyebutkan bahwa karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Berkenaan mengenai lokasi keluarnya Dajjal pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan malapetaka selalu datang dari arah timur. Dari sini datang fitnah ke arah timur. Kekurang ajaran dan kekasaran serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para pengembala unta dan lembu di kalangan suku Rabi'ah dan Mudhar. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu senada dengan lokasi kemunculan Dajjal yang disebutkan akan keluar dari arah timur. Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah, hingga dia sampai di balik gunung Uhud. Lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana binasa. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa wilayah di arah timur yang disambangi Dajjal. Salah satunya adalah wilayah Khurasan. Hal ini disandarkan pada hadis yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Selain itu dijelaskan Dajjal akan mendatangi sebuah jalan antara Syam dan Irak. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis yang bersumber dari Hakim dari An-Nawas bin Sam'an, dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Berkenaan dengan lokasi keluarnya Dajjal, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan Dajjal akan muncul di kota Irak. Abdullah bin Amr bin As lalu bertanya kepada seorang laki-laki yang tinggal di Irak, "Di negeri kalian ada sebuah wilayah yang bernama Qudsi yang mempunyai danau asin dan pohon kurma?" Orang itu menjawab, "Iya ada." Abdullah melanjutkan, "Dari sanalah Dajjal akan muncul." Hadis riwayat Tabrani. Sebaliknya, Dajjal tidak dapat mendatangi wilayah Madinah dan Makkah. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai kemuliaan Makkah dan Madinah adalah hadis yang bersumber dari Imam Malik radhiyallahu anhu yang kemudian sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap jalanan Madinah terdapat malaikat sehingga taun dan Dajjal tidak dapat memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makkah juga menjadi kota suci yang dilindungi para malaikat dari Dajjal. Bersumber dari As-Sahih yang menyebutkan Dajjal tidak akan masuk Makkah dan Madinah karena dihalangi para malaikat. Meski demikian, Dajjal tetap dapat mendatangi wilayah sekitar Madinah. Menurut keterangan hadis, Dajjal akan singgah di sebuah padang gersang dekat kota Madinah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah SAW yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hazan Al-Qusairi An-Naisaburi dengan penerjemah Abu Ahsan bin Utsman dalam kitab Fitnah Seri Mukhtasar Sahih Muslim. Dampak kedatangan Dajjal yang singgah di sekitar kota tersebut membuat orang-orang kafir yang berada di dalamnya berbondong-bondong keluar menemui Dajjal. Penduduk yang tersisa hanyalah mereka yang senantiasa menjaga keimanannya sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis terdahulu.